Seth Godin, seorang penulis dari Amerika Serikat, pernah bercerita suatu kali dia bersama rombongan keluarganya pergi ke Perancis, ke suatu daerah yang desanya begitu. Dia dan keluarganya sangat terpukau melihat banyak gerombolan domba berwarna putih di samping kanan kiri mobilnya gitu. Dia sangat antusias bersama keluarganya melihat domba-domba itu. Tetapi 20 menit kemudian mereka sudah tampak bosan dengan pemandangan domba-domba putih yang banyak di kanan dan kiri mobilnya itu. Dia bilang seandainya ada satu domba berwarna ungu di antara domba-domba yang putih itu, tentu itu akan menjadi tidak membosankan, akan sangat mencolok dan sangat menarik perhatian. Seth Godin bilang begitu. Nah, ini dikenal dengan nama purple cow, sapi ungu. Ya. Jadi Seth Godin membuat menulis sebuah buku yang berjudul Purple Cow, sapi ungu. Jadi konteks apa yang dikatakan purple cow oleh Seth Godin ini pada awalnya konteksnya adalah dalam bidang pemasaran. Bagaimana seseorang bisa menjual produk yang itu berbeda dari produk-produk mainstream, baik dari sisi bentuknya, mungkin misalnya kebanyakan produk minuman itu pakai botol yang berbentuk silinder gitu ya. Bisa jadi kita membuat inovasi dengan botol tapi bentuknya kotak misalnya, itu kan berbeda dari yang sudah ada. Ketika di kulkas minimarket kita melihat ada satu botol kotak dibanding botol-botol silinder yang lain, tentu kita akan punya perhatian lebih kepada si botol kotak itu. Ini mungkin biasa disebut diferensiasi produk gitu ya. Purple cow ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita ataupun dalam bidang-bidang kehidupan yang kita tekuni ya. Apa saja, misalnya dalam kemampuan diri kita, ketika yang lain mayoritas belajar A, kita belajar yang B gitu ya, sehingga kita mempunyai pembedaan dibanding dengan mayoritas yang orang kuasai gitu ya. Kalau saya pernah mendengar kata-kata seorang komedian ya, itu menjadi sedikit berbeda itu lebih baik daripada menjadi sedikit lebih baik. Jadi ketika dia membuat karya itu rumusnya adalah menjadi berbeda gitu. Tidak, kalau menjadi lebih baik mungkin susah ya, karena banyak juga orang-orang yang lebih expert daripada kita. Nah, salah satu caranya adalah menjadi lebih berbeda, sehingga karya kita akan berbeda dengan karya-karya orang lain yang sudah ada, sehingga kita akan mendapat notice yang lebih dibanding karya orang yang lain gitu ya. Itu menjadi berbeda. Jadi purple cow ini sebenarnya intinya adalah kita menjadi berbeda daripada kebanyakan orang. Nah, contoh lain lagi misalnya ketika mayoritas semua toko modelnya seperti itu, minimarket begitu, mungkin teman-teman bisa purple cow-nya itu memberikan layanan antar gitu ya. Jadi pembeli bisa pesan kemudian diantar ke rumah masing-masing. Nah, itu kan juga menjadi pembeda dibanding toko-toko yang lain. Kalau toko yang lebih lengkap atau yang lebih murah dari toko kita mungkin banyak sekali gitu. Tapi dari sisi pelayanan kita bisa membuat sesuatu yang berbeda. Nah, itu tentang teori purple cow oleh Seth Godin ya, seorang penulis menjadi berbeda, siap menjadi sapi ungu.